wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aina Srinova dengan NIM 2311050069 dari kelas 5 IPIC. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penginstalan Omeka. Di mana sebelum itu kita harus memiliki 3 aplikasi ini. Ada PHP Magic, GS 1006, Omeka 3.2, NPP 8.7, Image Magic 7.1.2, dan XMPP Windows. Nah, gimana cara kita mendapatkan aplikasi ini? Itu bisa pergi ke sini. Untuk download SMPP-nya, kita tinggal klik download SMPP, lalu download SMPP yang 8.2.12 ini. Lalu untuk download Omeka Classic, kita bisa mendownload yang ini, yang 3.2 juga. Lalu Image Magic itu kita bisa mendownload yang Windows Binary Release, yang version Win64 Dynamic at 16-bit. Lalu download Notepad ini kita bisa di sini yang kali 64, yang Notepad versi 8.7.1. Lalu ada package PECL package Magic. Ini kita bisa download yang 8.2 yang kali 64 ini, Trade Safe. Lalu ada GhostScript, itu kita bisa klik atau download yang 64 bit ini. GhostScript 10.06.0 for Windows 64 bit yang ini. Oke teman-teman semuanya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Oke, diam. Oke teman-teman semuanya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menginstal XMPP. Di sini kita bisa tekan 2 kali ya XMPP-nya, lalu klik ya. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini, lalu kita klik OK. Terus habis itu kita tinggal klik next. Terus di sini kita cuman mengaktifkan MySQL, Perl, sama PHP MyAdmin aja. Habis itu kita next. Terus ini juga udah dicek, terus next, English, next. Lalu ini tinggal installing. Karena proses penginstalan ini udah terlalu lama teman-teman, maka saya skip aja teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, apabila XMPP-nya sudah terdownload, maka akan memiliki tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendownload PHP Magic. Ini kita tinggal tekan 2 kali. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih PHP Magic DLL. Ini tinggal klik kanan. Terus extract to a specific folder. Jadi tinggal klik itu, terus abis itu kita pergi ke local disk C, klik yang tanda plus ini ya teman-teman. Lalu cari XMPP. Setelah itu ke PHP. Tinggal klik OK. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan download PHP Magic 3.70. Kita klik 2 kali. Kemudian scroll ke bawah sampai menemukan PHP Magic DLL. Lalu kita klik kanan, kemudian extract to a specific folder. Habis itu kita klik tanda plus yang di local disk C. Kemudian kita klik yang SMPP. Lalu ke PHP.
Nah, di sini kita cari yang X, lalu oke. Nah, setelah itu kita tinggal blok semuanya ini. Semua. Nah, ini kita yang harus kita blok itu sebenarnya cuma yang DLL, teman-teman. Jadi kita tinggal unblock pakai control. Ini tinggal kita hapus saja. Nah, ini ya, ding. Ini yang PDB ini berarti kita unblock ya. Terus yang magic ini juga kita unblock, PDB unblock, unblock semuanya. Jadi karena ini agak lama kayaknya teman-teman, saya akan skip dulu. Teman semuanya, apabila sudah diblok yang DLL-nya, itu kita tinggal klik kanan, lalu extract to a specific folder lagi. Kemudian kita pergi ke local disk C lagi, lalu ke XMPP. Kemudian kali ini kita klik yang Apache. Yang Apache, sekarang habis itu tinggal kita klik bin. Lalu oke. Nah, sekarang berarti PHP Magic kita sudah terdownload. Selanjutnya kita akan mendownload Notepad. Kita tinggal klik 2 kali Notepad ini. Terus tinggal kita klik iya. Oke. Kemudian kita klik next. Agree. Next. Next. Lalu install. Oke, sekarang Notepad kita sudah terdownload, teman-teman. Finish. Teman semuanya, selanjutnya kita akan mendownload image magic. Ini tinggal kita klik 2 kali. Lalu ini kita klik ya. Terus ini kita I accept the agreement. Lalu kita klik next. Kemudian di sini kita klik browse. Lalu kita pindah ke local disk C. Kemudian oke. Kita klik next lagi, dan install. Finish. Selanjutnya kita akan download GoScript. Ini tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita klik ya. Lalu kita klik next, agree, install. Yang ini hijau, yang hijau enak sih itu mau beli ya udah. Lalu oke, done, finish. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan klik local disk C. Kemudian kita cari XMPP 2 kali. Lalu kita cari PHP. Lalu kita cari file PHP yang ini, yang putih ini. Lalu klik kanan. Lalu klik kanan. Kemudian edit dengan Notepad. Nah, di sini kita cari yang 1951. Lalu kita ketik extension
extension imaging. Oke, kita simpan. Oke, udah selesai disimpan. Kemudian kita on kan XMPP-nya, tinggal Apache dan MySQL di start. Kemudian kita pergi ke browser, lalu kita klik ke XMPP tadi yang localhost dashboard, kemudian PHP info. Lalu kita scroll ke bawah. Iya. Baru ketawa dia. Scroll ke bawah. Sampai image kita ketemu image ini. Nah, berarti ini notepad kita sudah terpasang ke XMPP. Terpasang. Baiklah teman-teman semuanya, Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan menginstal Omeka, yaitu kita klik 2 kali. Lalu ini ada file Omeka, kita tinggal klik kanan, lalu Alt A atau extract tadi. Lalu kita pergi ke local disk C, hostnya, lalu kita ke XMPP, kemudian di sini ada htdoc, kita klik htdoc, lalu oke. Nah, setelahnya kita bisa lihat di local disk C ya teman-teman, di XMPP, di htdoc. Nah, di sini Omeka kita sudah ada. Lalu kita klik Omeka, kemudian Enggak merinem dulu. Iya lupa. Nah, di sini udah ada Omeka kita ya teman-teman. Kita bisa rename dulu biar nggak salah-salah ya. Omeka. Oke, lalu kita klik Oke teman-teman, selanjutnya kita ke XMPP lagi. Lalu kita cari htdoc. Lalu kita klik Omeka yang tadi udah kita rename. Terus habis itu application. Lalu ke library. Habis itu kita klik Omeka lagi. Selanjutnya kita klik file, lalu derivative, strategi, kemudian external magic. Ini kita klik kanan. Dan kita klik edit dengan notepad. Nah, di sini teman-teman ada tulisan convert itu kita bisa ganti menjadi Magic Excel. Setelah itu di sini escape Shillark ini kita bisa ganti jadi CMD.
Lalu disimpan. Oke, selesai. Tinggal kita minimize. Kemudian kita menghidupkan ulang XMPP kita. Lalu selesai. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membuat database untuk Omeka, yaitu yang pertama kita cari adalah localhost phpMyAdmin. Lalu kita bisa klik database, kemudian kita tinggal buat nama database itu Omeka, kemudian create. Lalu kita klik yang Omeka sebelah kiri itu, kemudian kita pergi ke privilege, lalu di bawah ada add user account, kita tinggal klik, lalu baru kita buat account kita. Di sini saya buat Omeka, lalu di lokalnya itu localhost, kemudian buat kata sandi yang mudah diingat. Lalu check all. Nah, di sini baru kita klik go. Ini klik aja oke. Nah, di situ you have added a new user. Berarti kita berhasil buat account kita. Nah, selanjutnya kita buka tab baru. Kemudian cari localhost Omeka install. Oke, karena di sini masih error, berarti kita tinggal pergi ke file manager file. Lalu kita pencet local disk C, terus cari XMPP. Di sini kita tinggal klik htdoc, lalu ke Omeka, terus yang DB yang putih ini tinggal klik kanan, terus edit dengan Notepad++. Nah, di sini kita tinggal ganti hostnya menjadi localhost. Nah, username-nya itu menjadi Omeka. Nah, password ini bisa kita ganti menjadi password yang sudah kita buat. Nah, DB name itu kita klik, kita ganti jadi Omeka juga. Nah, kita tinggal minimize saja teman-teman, minimize semuanya. Nah, terus habis itu kita tinggal restart si localhost yang tadi, yang Omeka ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita tinggal buat akun Omekanya. Misalnya kalau saya itu buat dengan nama saya sendiri. Lalu ini bisa buat password yang mudah diingat ya teman-teman. Lalu bisa diisi email kita. Misalnya kalau saya itu emailnya ainasrinova@gmail.com. Nah, di bawahnya itu juga kita isi. Terus ada site title, itu kita tinggal isi nama perpustakaan yang kita mau. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di situ ada tulisan image magic directory path, berarti kita tinggal minimize dulu. Kita pergi ke file manager, kita tinggal klik ke file image magic. Lalu kita tinggal salin yang image magic yang di atas ini, yang sudah saya tandain. Tinggal disalin aja.
Oke, lalu kita ke file kita yang tadi. Nah, di sini kita tinggal isi yang tadi. Oke, baru klik install. Nah, kita klik public site. Nah, teman-teman, ini tampilannya. Kemudian kita klik back, lalu admin dashboard. Nah, di sini kita bisa login ke akun kita, akun Omeka kita. Atau akun perpustakaan UIN Imam Bonjol yang sudah kita buat tadi. Tinggal klik login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya tampilannya udah seperti ini kan masih kosong kan teman-teman. Jadi kita tinggal isi perpustakaan kita ini dengan file atau isi yang udah ditentukan atau yang kita mau isi. Jadi kalau kita tinggal minimize lalu pergi ke file manager. Di unduhan itu nanti ada aplikasi Omeka, kita tinggal ekstrak dulu dari bahan latihan penggunaan Omeka Classic. Kita bisa klik kanan, lalu WinRAR, klik WinRAR, lalu extract here. Nah, nanti akan muncul yang file seperti ini, lalu kita klik file yang kuning itu, lalu FFmpeg. Habis itu kita pilih file yang di bawahnya, klik kanan, lalu Alt. Habis itu kita pindahkan ke local disk C. Klik OK. Nah, ini kita klik Yes to all. Nah, kita pergi ke local disk C, habis itu kita ke FFmpeg tadi. Nah, di situ kita klik yang bin. Nah, yang bin ini nih, FFmpeg itu kita salin lagi kayak tadi. Yang di Magic. Nah, ini tinggal kita salin. Nah, lalu kita cari di pencarian itu variabel. Nah, lingkungan sistem itu kita tinggal path, lalu edit. Nah, di sini kita masukin yang udah kita salin tadi. Nah, klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal cari cmd prompt perintah itu. Nah, di sini kita klik FFmpeg. Nah, setelah ini kita tinggal nge-restart laptop kita biar dia tampilannya kayak awal. Kita tinggal nutup semua aplikasinya dan kita tinggal hidupkan ulang aja. Nah, teman-teman semuanya, apabila kita udah restart ulang lagi laptop kita, nanti kita tinggal pergi ke perpustakaan yang kita buat tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita bisa pilih tema-tema yang kita mau. Nah, kita bisa pilih tema, tinggal disegarkan, lalu nanti tampilannya akan begini sesuai dengan tema yang kita pilih aja. Baiklah teman-teman, kita di sini akan mengisi theme. Kita tinggal pergi ke file manager, lalu pergi ke unduhan, lalu file aplikasi Omeka, kemudian yang bahan latihan yang tadi, lalu theme public Omeka, kemudian dua file ini tinggal kita salin.
Oke, setelah itu kita tinggal ke local disk C lagi. Lalu kita pilih XMPP. Terus kita pergi ke htdoc, lalu ke Omeka. Setelah itu kita tinggal pilih theme. Nah, di sini kita paste yang tadi kita udah salin. Nah, setelah itu kita tinggal blok lagi, lalu kita klik kanan. Nah, di sini kita ekstrak si 2 file tadi. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu yang ini, yang di atas itu tinggal kita hapus saja. Oke. Nah, setelah itu kita minimize, lalu kita pergi ke perpustakaan kita tadi, lalu ini kita tinggal refresh. Nah, di sini temanya jadi bertambah kan teman-teman. Selanjutnya kita tinggal pilih tema yang ingin kita pakai aja. Oke, lalu kita pergi ke perpustakaan kita, lalu kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti tema yang sudah kita pilih tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal configure themes. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan yang kita punya. Misalnya choose file. Kita tinggal pergi ke file yang aplikasi Omeka. Lalu tinggal bahan latihan yang tadi, lalu pergi ke header logo, lalu klik header logo black yang tengah. Lalu choose file yang kedua ini, kita pencet header logo yang pertama. Setelah itu tinggal save change. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tinggal refresh dan jadi seperti ini tampilan dari web perpustakaan digital kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita pergi ke plugins. Lalu kita akan menginstal 3 ini yang coins, exhibit builder, sample patch. Jadi kita akan pergi ke file manager lagi. Kemudian kita ke unduhan yang tadi. Oke. Lalu kita ke aplikasi Omeka dan bahan latihan. Lalu ke plugin Omeka. Nah, di sini 4 aplikasi ini akan kita salin. Kemudian kita pindahkan ke local disk C, ke XMPP, lalu pindah ke htdoc, terus ke Omeka, lalu plugin. Nah, di sini kita salin, kita paste. Nah, di sini 4 aplikasi ini kita ekstrak lagi teman-teman, seperti tadi. Oke, kita ekstrak, kita klik WinRAR, lalu ekstrak here. Oke, nah 4 aplikasi yang tadi, yang pertama itu tinggal kita hapus saja. Nah, lalu kita tinggal minimize dan pergi ke aplikasi kita yang tadi. Di refresh, lalu akan muncul seperti ini. Nah, lebih banyak tampilannya. Lalu kita tinggal install, misalnya yang collection tree. Kita install, lalu kita checklist yang paling atas. Order alphabeti, nah tinggal kita install. Lalu geolocation, kita akan install geolocation. Oke. Nah, ini scroll sampai bawah, tinggal save change. Nah, kita bisa install apa-apa aja yang kita rasa perlu. Ini ya teman-teman. PDF embed, install. Nah, save change. Oke. Nah, oke teman-teman, lalu setelah itu kita akan pergi ke collection. Nah, di collection ini teman-teman kita bisa menambahkan data-data untuk perpustakaan kita.
Nah, di sini saya akan mencari data-data dari perpustakaan William Bonjol ya. Buka aplikasi Omeka, kemudian bahan latihan tadi, lalu kita pergi ke struktur pohon koleksi. Nah, lalu collection kita buka. Nah, kita bisa menyalin dari ini data-datanya. Kita tinggal pergi ke perpustakaan digital, lalu add a collection. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan isi. Yang pertama itu namanya adalah Arsip UIN Imam Bonjol. Nah, di sini kita klik yang public agar bisa dilihat semua orang. Lalu add collection. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman list yang udah kita buat. Oke, yang kedua itu adalah Fakultas Adab dan Humaniora. Kita tinggal pergi lalu add a collection lagi. Kemudian buat Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, selanjutnya kita klik yang public lagi. Dan add collection. Nah, sekarang list kita atau title kita ada 2. Collection kita. Nah, kita add collection lagi. Dan itu berulang-ulang kali sampai data kita habis. Kita akan buat sampai sejarah peradaban Islam. Nah, di sini kita publikkan lagi. Lalu parent collection itu karena itu kan udah masuk jurusan. Jadi parent collectionnya itu adalah kita masukin dalam bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, teman-teman, karena ini akan saya buat berulang kali, jadi saya akan mempercepat videonya ya. Nah, ini udah selesai, lalu kita akan lihat collection tree-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Dari fakultas itu ada terbagi dari 4 jurusan. Oke, selanjutnya kita akan ke item, lalu kita akan add an item, tapi kita ke minimize dulu. Lalu kita ke manager file, kita ke unduhan, lalu ke aplikasi Omeka, kemudian ke bahan latihan. Nah, di sini kita klik file item digital. Nah, di sini terdapat item yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan kita. Ada foto, video, dan skripsi. Oke, file yang pertama akan kita masukkan itu adalah foto. Lalu kita klik yang metadata foto. Nah, di sini adalah tampilan dari metadata yang akan kita masukkan nanti ya teman-teman, itemnya. Yang akan kita metadatakan. Jadi kita tinggal pergi ke perpustakaan kita tadi, tinggal add an item, kemudian kita tinggal salin-salin aja.
Nah, di item type metadata ini kita juga akan select ya teman-teman. Selectnya ini kita akan tipenya itu still image. Nah, selanjutnya kita juga lanjut mengisi kayak original format dan physical dimensionnya. Oke, selanjutnya file. Ini kita tinggal choose file. Lalu kita pergi ke unduhan, ke aplikasi Omeka lagi, lalu ke bahan latihan yang tadi juga. Kemudian kita pilih film digital tadi, lalu ke foto. Nah, yang sekarang yang di bawah itu kita ambil, yang jam gadang. Nah, oke teman-teman. Lalu selanjutnya kita tinggal pilih map. Kita bisa tinggal tulis Bukit Tinggi agar lebih mudah langsung menitikkan maps-nya. Fine. Lalu, oke, sudah langsung ada. Nah, selanjutnya kita add item. Oke, sekarang kita udah ada satu collection, teman-teman. Lalu kita lihat perpustakaan kita tadi, lalu kita refresh. Nah, sekarang jam gadang kita yang kita masukin tadi, udah ada di tampilan perpustakaan kita. Lalu, ini yang udah kita masukin tadi, yang udah kita buat metadatanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder selanjutnya. Kita pergi ke unduhan, lalu ke aplikasi Omeka lagi, lalu ke bahan latihan, ke file, dan ini tadi, lalu kita klik yang skripsi. Nah, sekarang kita akan membuat metadata skripsi. Seperti yang tadi, kita akan melakukan add item, lalu kita mengisinya lagi. Ini akan saya cepatin lagi ya teman-teman. Nah, di sini bahan yang kita masukkan sekarang sudah 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke perpustakaan kita. Oke, lalu kita refresh. Nah, metadata tadi udah 2 ya teman-teman. Skripsi 1 dan jam gadang juga ada 1. Nah, kita lihat yang udah kita isi tadi. Nah, begini tampilannya. Seperti tadi juga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi yang ketiga.
add an item kembali. Lalu di sini kita akan langsung ke files. Kita klik files. Nah, di sini karena filesnya itu yang di atas tulisannya adalah maksimumnya 40 MB, kita akan mengedit agar MB-nya itu pas dengan video kita. Jadi kita tinggal minimize, lalu pergi ke manager file, kemudian pergi ke local disk C. Nah, di sini kita klik XMPP. Oke, kemudian kita pergi ke PHP. Nah, lalu kita scroll ke bawah sampai ketemu PHP yang putih, lalu klik kanan. Klik kanan, lalu edit dengan Notepad++. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita akan Ctrl V. Nah, di sini kita akan buat max. Kita cari max. Oke. Lalu find next. Kita cari max-nya. Cari sampai dapat ada tulisan max 40. Nah, ini yang 40M ini kita ganti menjadi 65. Nah, kita find next lagi. Nah, ada 40 lagi, kita ganti jadi 65 lagi. Oke. Setelah itu tinggal di X, simpan, lalu X. Oke, ini juga di X. Habis itu kita tinggal hidupin XMPP dulu. Start. Lalu kita tinggal pergi ke perpustakaan kita lagi, refresh dan files. Nah, di sini langsung 65. Jadi kita udah mengubah MB-nya dari 40 menjadi 65. Selanjutnya kita akan mengisi metadata dari videonya itu. Jadi kita ke dokumen, ke aplikasi Omeka, lalu ke bahan latihan, kemudian ambil yang file dan digital, lalu yang video. Yang metadata video itu tinggal kita salin-salin aja kayak tadi.
Oke teman-teman, nah di file ini kita tinggal masukin file video yang tadi. Unduhan aplikasi Omeka, bahan latihan lagi, lalu file item digital, video, nah yang di bawah. Video Prodi UPT Perpustakaan. Oke. Lalu kita add maps-nya. Nah, lalu add item. Oke teman-teman semuanya, ini profil UPT Perpustakaannya juga udah selesai. Lalu kita tinggal lihat reviewnya. Kita tinggal ke aplikasi kita. Nah, profil PT-nya udah ada ternyata di profil kita. Lalu tinggal kita review nih ya. Ini yang udah kita masukin tadi. Lalu tinggal kita klik videonya. Dan jadi. Jadi segitulah teman-teman video tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.